Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan saat malam pergantian tahun. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi mata yang berada di lokasi penembakan. Memasuki hari keempat, polisi masih terus menyelidiki kasus penembakan di Bone, Sulawesi Selatan yang menewaskan seorang pengacara saat malam pergantian tahun. Seluruh saksi mata yang berada di lokasi penembakan pun telah diperiksa. Kendati demikian, polisi belum memeriksa istri korban dan 3 tukang bangunan yang dipekerjakan untuk merenovasi kantor yang saat ini menjadi TKP. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa dan tuangkan dalam BAP, yaitu 11 orang. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, korban tengah menemani kliennya yang merupakan terlapor kasus sengketa lahan. Selanjutnya korban pulang ke kediaman istrinya di Dusun Limpoe, Desa Pakutu Limpoe, Kecamatan Lapariajang untuk merayakan malam pergantian tahun. Saat itulah insiden penembakan yang menyebabkan nyawa korban melayang terjadi. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa proyektil peluru yang bersarang di wajah korban. Hasilnya menunjukkan pengacara itu ditembak menggunakan senapan angin dengan proyektil kaliber 8 mm. Menurut rekan sesama pengacara, kasus penembakan ini diduga berhubungan dengan sengketa lahan yang saat ini tengah ditangani oleh korban. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, Ihsan, TV One mengabarkan. Baik, lalu apa informasi terbaru dari kasus penembakan pengacara di saat malam tahun baru di Bone, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan pada rekan Firda Jumardi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selamat malam Firda, silahkan laporan Anda. Selamat malam Haidar Faisal dan juga pemirsa, untuk update penyelidikan kasus penembakan seorang pengacara oleh OTK di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat merayakan malam pergantian tahun di rumah mertuanya di Kabupaten Bone, tepatnya pemirsa. Hingga hari ini hingga malam ini bahkan sudah memasuki hari keempat. Lantas apakah pemeriksaan saksi-saksi ini sudah bertambah dan barang bukti apa saja yang sudah ditemukan oleh polisi dan bagaimana kemudian titik terang dari kasus ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ibda Gunawan yang merupakan Kanit Resum Polres Bone. Selamat malam Pak Kanit. Pak Kanit, untuk perkembangan saksi-saksi ini sudah malam ini totalnya sudah berapa yang diperiksa Pak Kanit? Untuk saksi-saksi sampai pada malam ini ada 14 orang saksi yang kami sudah mintai keterangannya dan kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Saksi-saksi tersebut meliputi saksi yang ada di tempat kejadian perkara, saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara maupun saksi yang ada di luar tempat kejadian perkara. Harapannya keterangan saksi-saksi ini dapat memberikan kami informasi maupun petunjuk-petunjuk yang dapat membuat terang kasus ini. Pak Kadit, istri dari korban hingga siang tadi kami mendapat informasi belum diperiksa. Apakah malam ini sudah ada informasi terbaru Pak Kanit? Kalau untuk istri si korban, informasi terakhir yang kami dapat, istri korban ini masih mengalami trauma dan rasa ketakutan. Kami sudah komunikasi dengan pihak penasihat hukumnya. Rencananya kami akan jadwalkan waktu pemeriksaan terhadap istri korban ini pada hari Senin. Pada hari Senin itu kalau memungkinkan, kalaupun juga kami bisa dipercepat, bisa saja besok. Tapi kalau jadwal kami dengan penasihat hukumnya, kami jadwalkan pada hari Senin. Apakah ada saksi-saksi yang penting Pak Kanit hingga saat ini yang masih berusaha untuk dihadirkan di Polsek Lapri ini untuk dilakukan penyelidikan? Untuk saksi-saksi semuanya sih yang telah kami ambil keterangannya adalah saksi yang penting. Namun dari keterangan saksi-saksi itu kami kemudian gabungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, yang kemudian nanti akan kami dalami untuk dapat mengungkap siapa pelaku dari peristiwa penembakan ini. Siapa Kanit, setelah membahas saksi, bukti, hingga malam ini, bukti apa yang bisa diberitahu ini? Sudah apa yang didapatkan begitu? Terkait dengan bukti, khususnya barang bukti, yang pasti dan yang nyata sekarang barang bukti itu adalah proyektil peluru yang ada di tubuh korban yang sudah diangkat dan saat ini sudah berada di lapor. Terkait kemudian barang-barang lainnya masih kami dalami apakah ada kaitannya dengan peristiwa penembakan ini. Siap, Pak Kanit, terima kasih atas waktunya.
Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kita dengan Ibda Gunawan yang merupakan Kanit Reskrim Polres Bone. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, bahkan 4 hari telah berlalu sejak kasus penembakan ini terjadi pemirsa. Kami memantau di Polsek Lapri di tempat saya mengabarkan saat ini silih berganti ini saksi kemudian hadir untuk dimintai keterangan untuk mencari tahu bagaimana titik terang dari kasus penembakan ini. Tentunya kita berharap agar pelaku bisa ditangkap begitu, agar kita mengetahui apa motif dari pelaku ini tega menembak seorang pengacara saat malam tahun baru bahkan. Demikian, Haidar, kembali ke Jakarta.